Yuqimunas shalah. Ciri orang bertakwa kedua itu yuqimu, menegakkan, mendirikan apa? Sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Sang Maha Gaib. Dimanapun kita berada, kalau menemukan orang yang tidak sholat, ya, contoh saya kemarin, ya, Bu Ida kemarin itu ya, waktu menemani saya di sini ada tamu, suami dan istri ngobrol enak, waktunya azan, saya Ida bilang itu suaminya, masnya mau ke masjid atau gimana? Nah, itu sudah menjadi huda. Kadang-kadang kan, ingetin sholat enggak ya? Udahlah, nggak enak lah, takut dianya malu. Kita yang dulu seperti itu, betul? Kalau ada orang yang nggak sholat itu mau ngingetinnya, takut dianya malu. Ya udahlah, yang penting urusan dia. Gitu, urusan dia itu mah gitu ya. Karena saya sendiri dulu begitu ke suami, ada anak kecil ya, zaman kita dulu ya, Nur ya, di zaman jahiliyah kita. Cara saya menyuruh suami saya sholat itu dengan cara, Kakak Dafa ke masjid Kak. Gitu. Saya ditebak sebatang lehernya sama Dafa. Pak D-nya capek dari kerja. Pak D-nya berdiri. Itu memang kadang-kadang kita apa ya? Allah itu saking gaibnya kadang-kadang gak kita lihat. Betul apa betul? Kepada suami ibu-ibu, ya, di rumah, kepada anak-anak, ya, jamnya sholat kadang-kadang kita tidak menunjukkan kepada kita sendiri dan kepada orang-orang yang di sekeliling kita bahwa kita itu mutakin loh. Kalau mutakin, di mana ada waktu sholat, maka harus saling tunjuk, harus menjadi petunjuk untuk bisa yuqimunas sholat, untuk bisa mendirikan sholat. Siapa yang tidak berbuat apapun ketika melihat orang yang tidak sholat, maka dia bukan Quran, maka dia pantas diragukan. Sebaliknya, kalau dia mengimani, seseorang itu mengimani Al-Quran adalah kitab yang la raiba, tidak meragukan. Bayaran Allah, pahala Allah adalah la raiba, tidak meragukan. Surganya Allah dan nerakanya Allah itu la raiba, tidak meragukan. Maka siapapun yang menemukan orang yang la yuqimunas shalah, maka kita harus menjadi huda, petunjuk. Kalau kita nggak nunjukin, kita kena pasal. Berarti kita termasuk orang yang tidak yuqimunas shalah. Kita lanjut ciri ketiganya, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa dan mimma dari apa yang rozaqna, kami sudah rezekiin, kami sudah anugerahi. Apa rozaqnahum, apa rozaqnakum? Rozaqnahum, yang kami sudah rezekikan kepada mereka muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mereka itu yunfikun, menafkahkan, membelanjakan. Di sini maksudnya adalah seperti, kita ambil contoh seperti Bu Ika Dodi. Bu Ika Dodi waktu acara santunan kemarin bersama suaminya, saya titipi uang, ya, saya kasih rizki kepada Bu Ika Dodi dan kepada suaminya. Gagah ya. Tolong Bu Ika ke lote, bisa nggak Pak Dodinya direpotin? Nanti dulu, mudah-mudahan lagi lempeng, pas diajak semangat. Nah, dibawalah uang beberapa juta itu ke lote. Nah, Bu Ika Dodi karena itu sadar mendapatkan tugas dari saya, maka duit itu tidak dibawa ke raung untuk beli baju, tetapi dibawa benar-benar sesuai huda, sesuai petunjuk, dinafkahkan, dibelanjakan sesuai tujuan. Bu, Allah memberi kita rezeki, ya, razaqna hum, Allah telah memberikan rezeki kepada mereka, suami-suami ibu yang akan dinikmati oleh para istri dan para anaknya, itu dapat tugas untuk membelanjakannya sesuai huda, petunjuk yang dianjurkan oleh Allah
di dalam Al-Quran. Cara belanjanya tidak boleh ngawur. Contoh dalam membelanjakan itu, boleh nggak itu uang dihabisin sendiri? Tidak. Ada nggak titipan Allah di dalam rezeki itu untuk orang lain? Nah, menyampaikan rezeki yang dititipkan Allah lewat kita kepada orang lain itu sama saja dengan membelanjakan sesuai kebutuhan. Butuh akhirat, maka kita harus lakukan tugas-tugas kita dipandu oleh apa-apa yang ada di dalam tuntunan Al-Quran. Jadi kita mengadakan acara santunan yatim setahun 2 kali kita ngadain. Tujuan utamanya memperingati sebagai wujud rasa syukur kita Nabi Muhammad pernah berhijrah. Dan tujuan yang keduanya adalah supaya kita bisa menemukan, mendatangkan kebahagiaan buat anak yatim dan duafa. Ketika memasuki gerbang Ramadan, kita menjalaninya bukan ngemis kepada siapapun. Kita mengimani justru bahwa banyak orang-orang bertakwa di tengah-tengah kita yang mimma razaqnahum yunfikun. Kita mengimani bahwa di tengah-tengah kita banyak orang yang mengimani bahwa zalikal kitabu la raiba fi. Ya. Nah, kalau kita masih menemukan orang yang raibah terhadap Al-Quran, raibah terhadap Allah yang Maha Gaib, raibah terhadap pahala, raibah terhadap perintah untuk menafkahkan rezeki, maka kita dengan datangnya ke depan beliau-beliau, kita itu sudah jadi huda. Nah, ketika kita melangkahkan kaki ke rumah seseorang yang, wah ini nih kayaknya orangnya kurang mutakin deh, ya udahlah lewatin. Nah, berarti kita mendahului Allah. Tapi begitu Bismillah, kemarin nggak ngasih, kemarin nggak nitip, Bismillah, mudah-mudahan saya tetap datang sebagai budak dan mudah-mudahan dia mutakin. Alhamdulillah, betul Bu. Ada yang kemarin tidak ngasih, sekarang jadi ngasih. Ada yang kemarin cuma bilang terima kasih, sekarang benar-benar mengasihi. Ada yang kemarin ngasihnya cuma 5.000, sekarang 50.000. Jadi kita tidak pernah boleh meremehkan siapapun, karena hidayah itu adalah kuasa dari Allah. Yang dulunya kaya bisa jadi sekarang jatuh miskin, betul? Yang dulunya miskin bisa jadi sekarang naik jadi kaya. Hidup hanya diputar. Supaya apa? Supaya satu sama lain saling menguji.